Kemudian ini berikutnya dari Mbak Ani ya. Benar Pak Musli, saya pernah mengalami sedekah 5.000, ternyata gantinya itu satu setel baju yang datang. Kan? Ternyata kebetulan saya seorang penjahit begitu ya. Iya, ini berarti cerita pengalaman nambah lagi. Iya, pernah bersedekah seperti itu. Kemudian untuk SMS berikutnya ini masih ada lagi. Bisakah memiliki buku MPIM dengan nilai berapa? Kemudian karena Bapak adalah salah satu yang terhormat di sebagai kepala kantor Pos Probolinggo, ini memberi masukan ternyata Pak. Kami waktu transaksi di kantor pos kok anak buahnya nggak serama Bapak ya, katanya begitu. Oke, sekalian ini jadi ya. Baik, kemudian untuk yang SMS berikutnya dari Ibu Yuni di Pilang. Bagaimana apabila ada manusia yang bersahabat dan memanfaatkan jin, Pak? Bolehkah hal itu? Iya. Silakan direspon dulu, karena nanti kalau dibaca SMS terus lebih banyak pertanyaannya. Oke. Terima kasih untuk Ibu Hani ya, Mbak Hani, itu luar biasa. Saya memang sedang menabung ini Mbak Yuli, menabung kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh orang. Dan Mbak Hani adalah salah satu yang saya catat tentang kejadian nyata bahwa sedekah satu akan dilipat gandakan banyak. Kemudian tentang buku MPM insya Allah tetap tersedia. Saya sudah diminta untuk mencetak ulang, ini sudah dicetak 2 kali. Jadi insya Allah akan dicetak lagi dengan yang lebih bagus di Jogja saja. Dan terima kasih tentang ini, memang kami sedang mencari masukan untuk pelayanan di kantor pos. Dan saya itu sering keluar mencegat pelanggan kami, gimana pelayanan kami. Dan masukan dari mereka tetap saya laksanakan. Dan terima kasih, memang senyum bagi petugas loket kami sangat penting. Bahkan saya sudah memberitahukan kepada teman-teman bahwa tidak 3S itu, senyum sapa salam. Bagi yang tidak ada nanti akan dipasang di loketnya, akan didenda 20.000 atau 50.000 gitu. Karena senyum itu ibadah loh, sedekah senyum ini. Kalau nggak bisa memberi uang, memberi senyuman. Kalau tidak bisa melakukan itu, berzikir kepada Allah juga bersedekah. Kemudian, nah ini yang paling berat tapi asik ini, tentang memanfaatkan jin. Di dunia ini ada yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Itu banyak sekali. Kemudian ada lagi yang disebut dengan karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia yang dialami oleh para wali. Mbak Yuli sudah baca buku MPM ya? Iya. Lowongan untuk menjadi wali Allah itu masih ada. Dan caranya dengan istinja awal itu, di buku itu dijelaskan ya. Istinja awal itu 4. Yang pertama, cuci mulut dari kata-kata kotor, ghibah dan teman-temannya. Insya Allah itu mudah bagi saya, laki-laki ya. Ibu nggak tahu, kadang-kadang ibu susah ini ya. Ghibah itu ngerasani orang. Nggak kerasa juga kadang ya Pak? Iya. Itu istinja awal. Insya Allah saya pernah mengalami ini ketika masih belum menikah ya, karena ini berat. Yang pertama mudah, menjaga lisan itu ya. Yang kedua, cuci hati dari cuci perut dulu. Cuci perut dari makanan halal dan subhat. Subhat ini susah. Kadang-kadang tipis bedanya ya Pak. Antara yang halal dan tidak itu tipis. Makanya saya pernah mengobati seorang camat di Pacitan sana ya. Beliau itu seorang ulama, ustadz, kiai gitu. Kemudian ditunjuk jadi camat. Ketika beliau menjadi camat itu stres dan sakit. Makanya ketika bertemu dengan saya, oh Pak Ustadz ini sedang talbisul haq wa bil batil. Loh kok tahu? Dulu ketika belum menjadi camat beliau kan bersih ya, betul-betul menjaga makanan yang subhat itu. Ketika menjadi camat, ini mohon maaf loh Pak Camat ya, bukan berarti ini saya provokasi nih, bagi Pak Camat yang mendengarkan. Kan ada dana taktis, ada sesuatu yang bisa diatur gitu ya. Iya. Beliau bingung, ini gimana caranya? Akhirnya stres lah dia dan sampai dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata obatnya mudah sekali. Pak Ustadz, ini caranya. Untuk yang dimakan, yang sampai makan itu khusus, yang dimasukkan mulut terutama, yaitu gajinya. Apapun caranya usahakan itu. Sedangkan yang lain itu untuk bayar pulsa itu terserah lah, yang tidak dimasukkan ke dalam mulut. Hanya saya bilang seperti itu, beberapa menit kemudian beliau langsung sehat. Karena beliau mendapatkan jalan katanya. Nah itu tadi. Jadi istinja awal tadi, kalau pengen menjadi wali Allah, bukan wali kelas atau wali murid. Yang pertama jaga lisan. Yang kedua cuci perut. Yang ketiga mencuci hati.
ini masih bisa ketiga-tiganya ini kalau kita. Yang keempat ini yang paling susah, yaitu mencuci seluruh tubuh dari gejala-gejala dosa. Saya pun nggak bisa ini sekarang, sangat susah. Saya juga masih senang melihat orang cantik dan seterusnya. Bukan siapa-siapa ya Pak ya kalau sudah begini nih. Akan berat. Tapi kalau serius, terutama bapak-bapak yang sudah berumur 50 tahun ke atas, insya Allah bisa ini.